Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya sedang ingin melakukan wawancara terkait tugas saya. Apakah Ibu berkenan diwawancarai? Boleh, tapi panggilannya Mbak aja ya, jangan Oke, Ibu. Mbak. Di kampung sini apakah masih ada pantangan atau kepercayaan kecil yang dipercaya oleh masyarakat? Kalau di kampung sini sih masih lumayan banyak ya. Pantangan kecil, pantangan apapun itu masih banyak, masih dipercaya juga. Kayak warisan-warisan nenek-nenek itu masih dipercaya di kampung sini. Kayak pantangan apapun itu kecil, mulai dari kecil sampai besar pun ada. Nah, pantangan apa yang paling sering disebut atau paling dikenal di masyarakat sini? Ya seperti kayak nyapu di malam hari, katanya nanti rezekinya tidak lancar. Terus apa, diem di tengah pintu, katanya nanti jodohnya terhambat. Terus kayak duduk di bantal, nanti ya awas lo nanti kudunen. Ya kayak kan bahasa Indonesia sekarang apa, disulan ya. Kalau dulu aja lo di bantal enggak udunen gitu. Nah, dari siapa biasanya Mbak ini mendengar atau mempelajari pantangan tersebut? Ya dari nenek-nenek saya, kakek saya, nenek saya, terus ada ya orang-orang tua di sini, di kampung sini. Kalau menyebutkan jangan gitu. Apakah ada alasan khusus atau cerita di balik pantangan tersebut? Alasan sebenarnya ya sederhana ya, biar kayak bentuk nasihat untuk anak-anak kecil, untuk anak menanjak dewasa. Cuma alasan kecil aja, buat nasihat aja, biar lebih berhati-hati. Menurut kepercayaan di sini, apa yang bisa terjadi jika pantangan itu dilanggar? Jika pantangan itu dilanggar bisa membawa kesialan, rezeki seret. Bisa juga kalau misal anak kecil keluar malam-malam diculik wewe gombel atau setan-setan apapun itu bisa. Nah, apakah masyarakat terutama anak muda masih mengikuti pantangan tersebut? Kalau anak-anak muda sekarang menurut saya sih udah nggak menghiraukan pantangan-pantangan itu ya. Kalau orang-orang dulu, mungkin ibu saya masih mengikuti pantangan-pantangan itu. Nah, apakah Mbak sendiri ini masih mematuhi pantangan-pantangan tersebut? Kalau saya sendiri sih sebagian ya, bukan sepenuhnya mengikuti pantangan tersebut, juga bukan menghiraukan pantangan tersebut. Saya soalnya dari kecil sudah mengikuti pantangan-pantangan tersebut, cuma tidak sepenuhnya mengikuti pantangan tersebut. Karena di era zaman sekarang kan udah maju, mungkin pantangan-pantangan tersebut udah mulai menghilang gitu. Biasanya ini pantangan apa yang masih Mbak ikuti? Ya seperti nyapu di malam hari, mungkin itu. Terus diam di tengah pintu, tidak menduduki bantal. Karena saya mungkin percaya ya, karena omong-omongan orang tua yang dulu masih saya percaya yang itu. Nah, kalau Mbak sendiri pernah nggak menemukan kejadian yang membuat orang-orang itu percaya pantangan itu benar-benar terjadi? Oh, ada. Kayak seperti anak kecil keluar pas maghrib pas azan itu ada yang hilang. Entah itu zaman kapan ya, itu mungkin zaman ibu saya. Itu ada yang hilang terus ditemukan di kayak pring-pring itu loh, bambu-bambu, di sela bambu-bambu itu ada. Jadi pihak desa itu, semua warga akhirnya percaya mitos itu. Apakah pantangan itu berkaitan dengan waktu atau tempat tertentu? Ya tadi itu kan kalau menjelang maghrib anak kecil keluar rumah, terus pas saat maghrib atau malam hari itu ada waktunya kan. Kalau pantangan-pantangan keluar rumah itu, misal hari apa, habis Kemis Kliwon, Jumat Legi, malam Jumat Legi, itu juga nggak boleh keluar malam-malam. Terakhir nih, menurut Mbak, apakah pantangan ini lebih sebagai bentuk kepercayaan atau sebenarnya hanya aturan sopan santun saja? Menurut saya sih itu gabungan keduanya ya.
bisa dari kepercayaan, kan menghormati leluhur orang tua dulu, menghormati kakek-kakek, terus juga untuk mengajarkan sopan santun kepada anak-anak remaja, anak-anak kita juga tuh. Contohnya misalnya bisa menjaga kebersihan lebih baik, terus disiplin waktu, bisa disiplin waktu. Kan sekarang anak-anak sekarang kan keluar rumah malah dari pagi sampai sore, terus keluar lagi sore sampai malam, biar mendisiplinkan waktu itu aja. Baik Mbak, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk saya melakukan wawancara. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih karena sudah diwawancara. Ya. Sampai ketemu lagi Mbak. Yang kedua, saya saat melakukan pengamatan di lingkungan masyarakat, saya menemukan bahwa setiap kelompok usia dan situasi memiliki ciri khas tersendiri dalam mengekspresikan bahasa. Nah, cara masyarakat bercerita misalnya cenderung berlangsung secara runtut dan penuh detail. Ketika seseorang menceritakan suatu kejadian, ia biasanya memasukkan unsur emosi, ekspresi wajah, tawa, atau intonasi yang membuat cerita terasa hidup. Mereka sering menggunakan kata-kata penanda emosi seperti "loh, walah, kok iso?" atau "ya ampun." Dalam percakapan yang berfungsi memperjelas reaksi terhadap cerita yang disampaikan. Ketika menyindir, masyarakat di sini cenderung menggunakan gaya bahasa yang tidak langsung ya. Sindiran ini biasanya disampaikan dengan perumpamaan atau contoh yang tampaknya tidak berkaitan langsung, tetapi bisa dipahami oleh pendengar. Contohnya ketika seseorang ingin menegur tetangga yang malas membersihkan halaman atau teras rumah, mereka ini berkata, "Kak, rumah yang rapi biasanya rumahnya orang yang rajin bersih-bersih nggak sih?" Kayak gitu. Nah, ini sindiran seperti ini disampaikan dengan nada yang ringan agar yang mendengar ini tidak tersinggung, tapi tetaplah bisa mencapai tujuan sosialnya. Nah, dalam memberi nasihat, orang tua atau tokoh masyarakat di sini memiliki gaya tutur yang khas. Nah, bahasa yang dipakai biasanya ini lebih lembut. Nah, biasanya mereka ini menggunakan kalimat sederhana seperti, "Hati-hati lo kalau keluar malam." Dulu waktu Mbak masih muda, biasanya kalau pulang malam banyak kejadian yang gak ngenakin gitu. Nah, ini mereka ini menasehati bersifat agak memaksa, tapi ya memberikan ruang untuk merenung bagi anak muda. Yang selanjutnya ini mengenali tanda budaya. Nah, selain bentuk ekspresi bahasa, saya juga mengamati tanda-tanda budaya yang muncul di lingkungan masyarakat. Tanda budaya ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pakaian, simbol-simbol lingkungan, dekorasi rumah, hingga ornamen yang ada di ruang publik. Nah, dalam hal berpakaian, beberapa warga di sini masih menggunakan pakaian tradisional ya, khususnya dalam momen tertentu. Kalau dalam sehari-hari biasanya hanya orang tua saja atau sesepuh yang menggunakan kebaya atau jarik. Nah, biasanya ibu-ibu di kampung sini hanya menggunakan kebaya atau jarik ketika mereka sedang menghadiri acara resmi, biasanya di desa gitu. Nah, pada hari biasa ya menggunakan pakaian sederhana ya. Yang selanjutnya ini lingkungan desa juga memperlihatkan identitas budaya lewat ornamen di ruang publik. Misalnya gapura masuk ke desa ini memiliki motif khas desa, khas daerah.
Dan biasanya ini kalau ada pohon besar ini biasanya diyakini dengan sebagai penjaga kampung gitu ya, dan masyarakat setempat memperlakukannya dengan hormat. Nah, melalui tanda-tanda budaya ini terlihat bahwa masyarakat masih mempertahankan identitas lokal meskipun perubahan zaman mulai terlihat. Nah, budaya tidak hanya disimpan dalam cerita formal tetapi hadir dalam kehidupan sehari-hari melalui rumah, pakaian, dan simbol yang mereka gunakan.